Shalom, selamat pagi saudara. Light of Revival pada pagi hari ini kembali lagi dengan tema bergembira Yesus. Nats yang saya angkat terambil dari Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Setelah pengutusan 70 orang murid ini dan setelah mereka kembali, maka pada ayat 21 ini dikatakan bergembiralah Yesus. Ungkapan gembira ini bukan sekedar gembira, tapi ungkapan gembira ini adalah sebuah sukacita, elemen kegembiraan yang begitu meluap-luap yang ada pada diri Yesus di dalam Roh Kudus. Apa yang membuat Yesus begitu bersukacita atau bergembira? Yang membuat Yesus begitu bersukacita atau bergembira bukan karena ke-70 orang murid ini telah kembali, tetapi sukacita Yesus bahwa kebenaran oleh Injil telah dinyatakan kepada orang yang layak dinyatakan dan ditutupi oleh orang-orang yang memang layak untuk tidak diberitakan Injil ini. Itulah sebuah ungkapan kegembiraan yang Yesus ungkapkan kepada kita pada saat ini. Siapa orang-orang yang Yesus tujukan karena kegembiraan ini? Ialah orang-orang yang dengan rendah hati, orang-orang yang mau menerima Injil kebenaran dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak layak menerima Injil kebenaran adalah mereka yang begitu sombong, begitu angkuh, merasa dirinya bijak. Tapi di balik itu mereka tidak memperdulikan sama sekali Injil kebenaran. Joseph Benson mengatakan bahwa dia bergembira bukan hanya karena kebodohan dan kegelapan yang dialami orang-orang bijaksana, dan bijaksana sebagai hukuman atas rasa percaya diri dan kesombongan mereka serta kehancuran yang diakibatkannya. Akibatnya bahwa orang-orang jenis seperti ini tidak akan pernah mengalami yang namanya kebenaran Injil. Tidak akan pernah tahu yang namanya kebenaran Injil itu seperti apa. Orang-orang jenis ini hanya tahu tentang Yesus, tapi tidak pernah percaya tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang ini mungkin hanya tahu tentang kebenaran, tapi tidak pernah mengalami yang namanya kebenaran itu apa. Orang-orang ini mungkin hanya tahu sebatas apa yang ada di pengetahuan mereka, sebatas kognitif mereka, tapi secara afektif mereka menolak Injil kebenaran ini. Maka jangan heran jika pada saat ini begitu banyak orang pintar dalam segala hal, tapi begitu bodoh dalam pengenalan akan Yesus. 1 Korintus 1 ayat 27 mengatakan, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan apa yang kuat." Dari dua golongan jenis orang ini, di mana posisi kita? Apakah kesenangan, kegembiraan yang Yesus alami itu ditujukan kepada kita dengan posisi kita bahwa orang-orang yang layak menerima Injil kebenaran, atau justru dalam kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak layak untuk menerima Injil kebenaran? Jika kita memang layak untuk menerima Injil kebenaran itu, harusnya kita begitu setia akan Injil kebenaran, kita begitu rindu akan Injil kebenaran, kita begitu rindu untuk saat-saat di mana ada momen-momen ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan Yesus setiap hari di dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam saat teduh kita. Setiap hari pasti kita punya kerinduan untuk datang menghampiri Yesus, membaca Alkitab, merenungkan firman kebenarannya. Tapi jika tidak, ada kelompok yang kedua, yaitu orang yang mengabaikan firman kebenaran, mengabaikan hubungan dengan Yesus, tidak pernah mencari Yesus, tidak pernah mau menerima kebenaran seperti apa. Karena itu saudara, marilah kita renungkan, jika kegembiraan Yesus itu ada pada kita, seharusnya kita ada di pihak atau kelompok yang pertama, di mana kita adalah orang-orang yang layak untuk menerima Injil kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman hari ini menyatakan kepada kami apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kami harus menerima Injil kebenaran. Bagaimana kami harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia pada Injil kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Selamat pagi.